Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ucil Channel. Oke ya, kita akan mereaksi video ini yang menurut saya keren sekali untuk saya reaksi dan patut saya sebarkan dan patut saya beritahukan kepada halayak banyak ini ketika saya tentang statement-statement atau jawaban-jawaban seorang santriwati menurut saya, karena mereka yang mereaksi videonya ini, videonya Gus Yahya yang direaksi oleh santriwati ya, cantik sekali orangnya, tapi statement-statementnya beliau, tanggapan-tanggapannya beliau itu sangat keren sekali. Oke, saya akan tunjukkan videonya. Ini soalnya pokoknya itu ujungnya sudah lihat, ujungnya tuh soal husnuzon. Kalau mempersoalkan ulama-ulama klasik yang kelihatannya seolah husnuzon dan tidak mempermasalahkan nasab habaib, memang sudah seharusnya mereka husnuzon untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya, belum ketemu kitab sezamannya, karena haram hukumnya mentakzib nasab. Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar, sesuatu yang sudah jelas haram hukumnya dihusnuzoni. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ini ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan dan tidak ada nama Ubaid di situ. Jadi 14 nama fiktif yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron di abad 9 itu tidak terverifikasi dan terkonfirmasi di kitab-kitab di setiap abad dari mulai abad 3 sampai 8. Jadi kitab yang ada di setiap zaman menulis nama-nama zuriat Rasulullah SAW dan ulama-ulama besar, tapi dalam rentang 550 tahun tersebut tidak pernah muncul 14 nama yang digambar-gamburkan Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Furqahnya Ali Syakron. Tidak ada Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Faqih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak dan terkenal sedunia. Dalam kitab-kitab klasik manapun, baik internal, klan Ba'alwi maupun eksternal. Artinya, pengakuan dari data sekunder, kitab Burqah abad 9 tersebut zong, mardud, maudu karena kontradiksi dengan data primer kitab-kitab klasik dari abad 3 sampai 8. Fahimtum? Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot semua. Apalagi cuma berpakem pada syuhroh atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud asawadul azam atau syura wa istifadoh itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang, itu baru namanya syurah au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur keistiqoahnya, maka tidak layak disebut ulama. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih qaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih
harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki, bukan dengan cara fikih. Ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan. Apalagi cuma berpakem pada syuhroh atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyhur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud As-Sawadul Azam atau Syura wa Istiqfadoh itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang. Itu baru namanya syura au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur keistiqoahnya, maka tidak layak disebut ulama. Termasuk zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa gitu. Terus saya bilang, tidak mungkin, nggak percaya saya. Loh enggak, ini saya punya catatannya. Itu ngarang itu pasti, tidak mungkin, enggak. Yang relevan secara fikih ini ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Yang relevan tuh. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi thariqatul jami yang bebas memilih qaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem thariqah tarij yang mencari yang rozih, harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki, bukan dengan cara fikih. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmu ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Oke ya, baru saja saya menampilkan video yang keren sekali ya dari Mbak barusan, atau santriwati menurut saya itu ya, kan beliau berkerudung dan menjawab statement-statementnya Gus Yahya ya, Ketua IPNU terkait husnudon. Oke, husnudon boleh-boleh saja husnudon gitu. Katanya kan mulai dulu sudah kita itu diajarkan husnudon kepada nasabnya kaum Habib atau kaum Alwi gitu. Nah, Bapak Gus Yahya, ketika ada polemik seperti ini seharusnya Anda itu mengevaluasi, seharusnya Anda itu memanggil orangnya gitu ya. Kenapa ada penemuan apa? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Duduk bareng, begitu. Bukan menginstruksikan husnudon. Oke, kita husnudon itu betul. Husnudon ke orangnya, bukan ke nasabnya. Nah, ketika ada polemik seperti ini pasti ada dasarnya.
gitu. Dasarnya apa? Ketika mereka-mereka yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi, tetapi akhlak dan perkataannya tidak mencerminkan Kanjeng Nabi. Bolehkah kami itu berbicara dan melindungi, ya, melindungi nasab yang suci ini? Bolehkah kami berbicara tentang kesucian nasabnya Rasulullah ini jangan sampai dinodai oleh orang-orang atau oknum-oknum yang berbicara dan mengaku tentu Kanjeng Nabi, tapi perkataan dan akhlaknya seperti itu. Sering merendahkan kiai-kiai Nusantara. Ya, Gus Dur pernah digitukan dulu. Begitu. Seolah-olah mereka itu adalah yang memiliki pintu surga, yang memiliki ikatan erat kepada Rasulullah. Padahal semua punya ikatan. Dwi Roso, ya kan? Menyambung di Kanjeng Nabi, ya kan? Dwi keinginan, ya kan? Pingin Joko Kanjeng Nabi kamulyane, nasab ae Kanjeng Nabi iki pingin dijogo. Sapa sih tidak percaya duriyae Kanjeng Nabi? Oh no, ya kan? Kalau terkait husnudon, oke, kita husnudon ke semua orang. Tetapi ketika tentang nasab yang suci ini, ya kita harus berpikir 20.000. Yes kan aku berpikir ya. Karena apa? Kanjeng Nabi, Cak. Kanjeng Nabi. Kekasihnya pangeran mana? Jadi kita harus berhati-hati gitu. Saiki kita harus dulu ke nasabi Kanjeng Nabi, ke nasabi mereka. Jadi ini kiai-kiai, ya. Jadi kiai-kiai yang terdahulu. Tapi akhlaknya seperti ini, mulutnya seperti itu. Apakah kita ketika menemukan hal seperti itu, saya menyalahkan kiai-kiai saya? Ya tidak, karena mereka menyuruh saya husnudon. Dengan husnudon aja ke orangnya. Mungkin seperti itu. Saya fleksibel lah pikiran saya gitu loh. Saya nggak menyalahkan beliau-beliau. Husnudon, ya husnudon ke orang yang berprasangka baik. Husnudon kan artinya mungkin katanya kan berprasangka baik. Saya berprasangka baik ke orangnya. Tapi kalau ke nasabnya, wah bentar dulu. Gitu. Karena ini nasab paling mulia. Ini harus dijaga nasab ini. Saudara, statement-statement yang dilontarkan oleh wanita cantik ini santriwati cewek bermuslim berkerudung yang sangat manis menurut saya sangat bagus sekali. Begitu. Ketika ada orang yang tidak mempercayai nasabnya Mbak Alwi atau Habib, ya biarkan sudah. Itu biarkan sudah. Karena haknya mereka. Jangan menginstruksikan harus percaya. Mereka juga kan yang akan bertanggung jawab. Gitu loh. Mereka pasti ada jawaban lah ketika dipertanyakan. Seperti saya, mulai dulu tidak mempercayai mereka. Mulai dulu. Tapi saya mempercayai mereka adalah seorang pendakwah, penceramah, gitu aja. Gak sedalam itu saya. Santai saja kalau sama saya. Segitu aja. Ketika mereka mengaku cucunya Kanjeng Nabi, ya senyum aja kita.
Tapi kalau saya ditanyakan apakah kamu percaya mereka itu tidak. Apalagi ngaku ahlul bait, ya tambah tidak. Yang saya ketahui ya ahlul bait yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali, Fatimah, sallallahu alaihi wasallam. Terkait Anda mengaku cucunya Kanjeng Nabi, urusannya ente, urusannya Anda. Kalau saya tidak percaya atau teman-teman saya juga tidak percaya ke Anda cucunya Kanjeng Nabi, ya jangan dipermasalahkan. Kenapa ini ada permasalahan seperti ini? Karena mereka mengaku cucunya Kanjeng Nabi, tetapi mungkin yang dilihat orang-orang itu akhlak dan ucapannya itu tidak sama, mencerminkan Kanjeng Nabi. Mulai ngaku Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi iku dudu tek wong siji, dudu tek klan satu, tek wong muslim kabeh Kanjeng Nabi kuwi. Iya. Ya bergejolak pastinya gitu. Ya seharusnya ya kayak ketua PBNU ya Gus Yahya ya. Seperti ini ya harus berpikir lebih dewasa gitu menurut saya, dan jangan keluar statement-statement seperti itu gitu. Meskipun Anda itu profesor lah, mengerti agama, wis jeru lah gitu. Tapi kalau seperti ini ya diguyu sampai wong-wong. Umpamanya dijawab sampai santriwati kuwi. Wis ta lah. Ya wis lah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kaidah mati.